Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dailami. Saya dari program studi budidaya perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKT-PT. Sebagai seorang dosen di program studi budidaya perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya yaitu dasar-dasar genetika ikan, pemuliaan ikan, dasar-dasar aquakultur, fisiologi reproduksi ikan, biokimia, kewirausahaan, manajemen produksi benih, dan beberapa mata kuliah lainnya. Saya akan menjelaskan kegiatan pengajaran yang saya lakukan meliputi 3 aspek, yaitu bagaimana saya mendelivery materi kepada mahasiswa, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam bentuk tanya jawab, kemudian bagaimana saya menilai mahasiswa atau melakukan asesmen terhadap keberhasilan pembelajaran. Sebelum menjelaskan mengenai kegiatan pengajaran yang saya lakukan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah dasar-dasar genetika ikan yang meliputi deskripsi mata kuliah, CPL, CPMK, kemudian asesmen terhadap hasil pembelajaran mata kuliah dasar-dasar genetika ikan. Mata kuliah dasar-dasar genetika ikan merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa di program studi budidaya perairan dengan beban 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS praktikum dan 2 SKS teori, kemudian memiliki kode mata kuliah PMB 61007. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa semester 3 dan akan menjadi modal dasar bagi mereka dalam memahami mata kuliah selanjutnya di semester berikutnya. Mata kuliah dasar-dasar genetika ikan ini diberikan dengan tujuan untuk memberikan bekal bagi mahasiswa terkait dengan teori-teori dasar genetika dan penerapannya dalam bidang aquakultur. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari terkait dengan pola pewarisan sifat, pewarisan Mendelian, serta pendekatan teknologi rekayasa dalam bidang aquakultur untuk perbaikan mutu genetik dan meningkatkan produktivitas ikan. Pengetahuan dasar yang akan diberikan meliputi materi genetik ikan, ekspresi genetik, kemudian pewarisan sifat, genotipe, serta fenotipe. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan oleh program studi kepada mata kuliah ini ada 4, yaitu CPL 2, mampu bekerja sama dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL 3, mampu menguasai prinsip-prinsip budidaya ikan. CPL 4, mampu mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi dalam budidaya air tawar, air payau, dan air laut. CPL 7, mampu menghasilkan benih ikan yang baik dalam segi kualitas dan kuantitas. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah dasar-dasar genetika ikan ini ada 4. CPMK 1, mampu menguasai prinsip serta konsep dasar genetika. CPMK 2, mampu secara tepat menguraikan, membedakan, dan memberikan contoh sifat kuantitatif dan kualitatif dalam lingkup aquakultur. CPMK 3, mampu memahami dan menguraikan, memberikan contoh DNA dan protein sebagai marka molekuler dalam analisis populasi genetik di bidang aquakultur.
CPMK 4 mampu mengaplikasikan konsep dasar genetika di bidang pengetahuan dan teknologi aquaculture. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah ini, pokok bahasan dalam mata kuliah ini meliputi Hukum Mendel 1, Hukum Mendel 2. Untuk mencapai capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, pokok bahasan yang akan disampaikan meliputi Hukum Mendel 1, Hukum Mendel 2, penyimpangan hukum Mendel, interaksi gen, sifat kuantitatif, sifat kualitatif, teori peluang, pewarisan sifat kuantitatif, pewarisan sifat kualitatif, penentuan jenis kelamin, kromosom, gen, lokus dan alel, DNA, RNA dan protein, pengantar genetika dan mutasi gen. Asesmen mata kuliah ini dilakukan melalui 4 komponen yang terdiri dari tugas, praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Tugas yang diberikan berupa tugas individu dan tugas kelompok, yaitu membuat makalah dan proyek video. Kegiatan praktikum dilaksanakan dalam bentuk praktik di laboratorium secara berkelompok dengan penilaian yang meliputi pretest, unjuk kerja di laboratorium, post-test, penyusunan laporan praktikum, dan ujian akhir praktikum. Untuk ujian akhir semester dan ujian tengah semester dilakukan dengan memberikan soal berupa soal esai kepada mahasiswa yang mengcover seluruh topik pembelajaran dalam mata kuliah dasar-dasar genetika ikan. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran, saya membuat materi dalam bentuk PowerPoint yang saya sampaikan pada saat perkuliahan kepada mahasiswa. Kemudian saya juga menyediakan bahan ajar yang saya tulis dalam bentuk buku dengan judul Biologi Molekuler Perikanan dan Kelautan. Harapannya dengan materi yang ada pada buku tersebut akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa terkait dengan konsep dasar genetika dalam bidang aquaculture. Demikianlah pemaparan terkait dengan mata kuliah dasar-dasar genetika ikan yang semuanya telah saya sajikan dalam rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah dasar-dasar genetika ikan. Berikut ini adalah cuplikan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan atau belum? Kalau dalam keadaan lapar, biasanya ilmu itu cepat masuk. Jadi kita akan belajar hari ini terkait dengan kromosom, gen, lokus, dan juga alel, ya. Oke, subcapaian pembelajaran kita. Jadi nanti setelah perkuliahan ini, mahasiswa itu diharapkan sudah bisa menjelaskan struktur genetik dari organisme mulai dari level sel sampai ke level molekuler. Ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan apa itu namanya kromosom, kemudian apa itu gen, apa itu alel, ya, dan seterusnya. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, saya mau bertanya, ya, dari materi-materi sebelumnya terkait dengan DNA, RNA, dan juga protein. Ada yang masih ingat gak kira-kira komponen apa yang menyusun dari molekul DNA itu? Oke, silakan Masnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk komponen penyusun DNA terdiri dari 3, yaitu ada gula pentosa, selanjutnya ada basa nitrogen, dan yang terakhir ada gugus fosfat. Oke, jadi ada 3 komponen, ya, gula pentosa, basa nitrogen, sama gugus fosfat. Kalau gula pentosanya pada DNA itu berarti deoksi
Ribosa, ya, deoksiribosa. Kalau pada RNA ribosa, ya. Oke. Kemudian berikutnya, ini kan kalau materi minggu lalu itu terkait DNA, RNA dan juga protein. Kalau yang menyusun molekul protein itu apa kira-kira? Ya, silakan. Bisa menjawab, molekul protein itu tersusun atas asam-asam amino. Asam-asam amino, ya, yang menyusun molekul protein. Kemudian dalam molekul protein itu jumlah asam aminonya sangat banyak, ya, jumlah asam aminonya sangat banyak. Kalau berdasarkan materi sebelumnya, penyusun protein itu ada berapa jenisnya asam aminonya? Ada 20, ya, 20 asam amino yang menyusun protein. Oke. Baik, sekarang kita lihat lebih lanjut lagi terkait dengan kromosom. Ya, kromosom ini adalah bagian di dalam inti sel yang memuat materi genetik berupa molekul DNA ini. Kenapa kromosom ini posisinya ada di dalam inti sel? Karena kromosom ini merupakan salah satu materi yang sangat penting. Ya. Nah, ini adalah bagian salah satu kromosom. Ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah lengan kromosom. Ya. Kemudian yang namanya kromosom itu satu paket ini. Ini kromosom. Kalau dia bergabung menjadi satu paket begini, ada dua pasang, ada satu pasang, ada dua buah kromosom, kita menyebutnya sebagai kromosom homolog. Ya, mereka adalah kromosom homolog. Bagian-bagiannya ada bagian sentromer di bagian tengahnya. Kemudian yang bagian ini adalah bagian lengan kromosomnya. Di dalamnya ada bagian kromonema, ada bagian kromiol, kemudian ada bagian locus, ada matriksnya, ada juga bagian satelitnya, ya. Bagian sentromer itu posisinya ada di bagian tengah ini. Nah, dari satu kromosom ini dengan kromosom yang ini tadi kita sebut juga sebagai sister kromatik, ya. Kalau cuma satu namanya adalah kromosom saja. Kalau ini kromosom homolog, ya kan? Kromosom homolog. Kemudian satu lengan ini kita sebut sebagai kromatik, ya. Oke, kemudian ini yang namanya kromatik. Jadi dalam kromosom itu terdapat dua kromatik yang saling terkoneksi. Jadi satu lengan di atas namanya satu kromatik, satu lengan di bawahnya namanya satu kromatik, ya. Nih, ini kromatik, kemudian ini kromatik, mereka saling terkoneksi membentuk sebuah kromosom. Ketika mereka digabungkan dengan pasangannya akan membentuk kromosom homolog, ya. Nah, ini sama, ini bagian sentromer, ini bagian kromatiknya. Nah, mereka ketika bergabung juga akan membentuk sebuah kromosom. Kromosom ini kita hanya bisa mengamati di dalam sel kalau sedang terjadi pembelahan sel, ya. Kalau tidak sedang terjadi pembelahan sel, kromosomnya tidak akan nampak dengan jelas, akan sulit untuk diamati. Nah, jadi biasanya untuk mengamati kromosom kita harus melihat waktu-waktu saat terjadinya pembelahan sel tersebut. Tipe-tipe kromosom, ya, ada berbagai macam. Kalau tadi bentuknya seperti yang ini, ya, yang bagian kromatid satunya agak pendek, yang kromatid satunya lebih panjang lagi. Tapi ternyata ada yang lebih pendek lagi. Kalau tipenya yang normal seperti ini kita sebutnya sebagai tipe yang metasentrik, ya. Kalau yang lebih pendek lagi submetasentrik. Sedangkan yang hanya secuil, nah, ini namanya adalah akrosentrik. Kalau dia tidak punya lengan yang di bagian atas, namanya telosentrik, ya. Oke, ini mudah dipahami, ya, untuk kromosom. Kalau berkaitan dengan haploid dan diploid, ada yang tahu apa bedanya yang haploid sama yang diploid? Kalau yang haploid dia hanya tunggal, ya kan? Kalau yang diploid dia berpasangan, ya. Kalau haploid ini biasanya produk dari pembelahan sel secara meiosis. Kalau yang diploid produk dari pembelahan sel secara mitosis. Ya, pembelahan sel secara mitosis itu terjadi pada saat terjadi pertumbuhan atau perkembangan sel. Tapi kalau pembelahannya itu terjadi secara meiosis, biasanya terjadi pada sel-sel gamet, ya, sel-sel gamet. Nah, kromosom homolog ini juga sama. Kalau misalnya ini dari induk jantan, kemudian ini dari induk betina, maka terjadi replikasi. Mereka akan menghasilkan satu set kromosom, ya. Satu set kromosom ini biasanya juga akan terjadi cross linking, pertukaran antara yang jantan dengan yang betina.
Kalau sudah terjadi pertukaran itu, maka tidak akan ada DNA dari anakan ikan itu yang memiliki 100% kesamaan. Jadi pasti ada perbedaannya. Kenapa? Karena pada saat terjadi pembelahan ini mereka akan saling bertukar materi genetik. Oke, kemudian berkaitan dengan tipe-tipe kromosom ataupun jumlah kromosom ya. Jumlah kromosom dan juga bentuknya tadi bisa diamati ketika pembelahan sel, yaitu di tahap mana? Di tahap anafase dan di tahap metafase. Ya, tahap anafase dan metafase. Ini contoh hasil pengamatan bentuk-bentuk kromosom. Nanti kalau misalnya kalian melakukan penelitian yang berkaitan dengan kromosom, nah kalian bisa mengamati. Mungkin kalian menemukan, oh saya dapat spesies baru nih, ikan dari waduk mana ya. Terus kalian identifikasi, oh ternyata spesies baru. Kalian beri nama dengan nama kalian misalnya ya. Misalnya Oreochromis tegalensis. Nah, misal seperti itu ya. Nanti kalian bisa mengamati jumlah kromosomnya juga. Berapa jumlah kromosomnya, bagaimana bentuk kromosom tersebut ya. Nah, pengamatan ini kita menyebutnya sebagai karyotipe ya. Oke, ini bentuk-bentuk kromosom. Jadi ini pada ikan rainbow trout ya ada 28 pasang. Ya berarti totalnya ada 56 kromosom. Kalau pasang itu kan berarti 2 ya. Berarti kalau 28 dikalikan 2 ya. Di sini adalah autosomal kromosom. Jadi ini autosomal, kemudian ada kromosom seksnya. Kromosom seksnya ini biasanya ada satu pasang ya, antara X dengan Y. Kalau di manusia ada berapa pasang kromosom? 23 pasang kromosom ya. Oke, kalau di ikan rainbow ini XY untuk yang jantan, kemudian yang betina adalah XX. Ini jumlah kromosom itu setiap ikan berbeda-beda. Jadi tidak mentang-mentang semuanya ikan terus jumlahnya sama, 28 pasang misalnya. Ternyata setiap jenis ikan mereka memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Misal contohnya ini masih dalam satu famili ya, masih dalam satu keluarga, satu famili. Jumlah ikannya itu, jumlah kromosomnya sudah berbeda-beda. Nah, kalau lebih banyak lagi kita bisa lihat di sini. Dari masing-masing misalnya ikan mas koki, ternyata dia punya 104. Kemudian ikan sidat 38 ya. Oke, kemudian berikutnya berkaitan dengan gen dan juga genom ya. Kalau gen ini adalah salah satu bagian dari genom. Kalau genom ini merupakan satu keseluruhan ya, keseluruhan materi genetik yang ada dalam satu individu bersifat diploid. Nah, biasanya itu materi genetiknya kita mengenalnya sebagai satu genom. Kemudian kalau satu gen itu dia hanya menyandingkan satu jenis protein ataupun satu jenis molekul RNA yang secara utuh. Kalau dia tidak utuh, tidak bisa kita sebut sebagai gen, tapi kita menyebutnya sebagai fragmen DNA. Misalnya gen sitokrom oksidase 1, panjangnya sekitar 7.000 pasang basa. Kalian cuma mengambil 700 pasang basa. Nah, berarti di situ hanya kita sebut sebagai fragmen gen atau fragmen DNA. Belum bisa kita sebut sebagai gen ya. Oke, kemudian ada namanya alen. Alen ini adalah bentuk alternatif dari gen. Kadang orang sering menukar-nukar penyebutan antara alen ataupun gen itu sendiri ya. Locus ini tunggal. Kalau jamaknya adalah loci ya. Loci berarti terdiri dari banyak gen. Locus, gen, loci, nah itu kurang lebih mirip. Nah, dari gen tadi kita juga akan mendapatkan istilah namanya genotipe ya. Genotipe ini adalah komponen atau komposisi susunan genetik yang sebenarnya dari suatu organisme. Biasanya kebanyakan gen itu terdiri dari 2 atau lebih alen yang berbeda atau bentuk suatu sifat tertentu. Misalnya gen A. Gen A ini bisa ada di kromosom ini ada, kemudian nanti di kromosom ini juga ada ya. Kalau gen A di kromosom ini sama dengan gen A yang ada di kromosom ini sama, biasanya itu akan kita sebut sebagai homozigot ya. Kalau misalnya mereka berbeda, maka itu kita sebut sebagai
heterozigot ya. Kalau misalnya secara sederhana homozigot itu akan kita lambangkan dengan huruf A besar ataupun A besar A kecil atau A kecil A kecil A kecil A kecil. Kalau A besar A kecil berarti heterozigot ya. Kalau homozigot berarti dia identik. Kalau heterozigot berarti dia tidak identik. Ini kromosom di dalam organisme. Jadi kalau misalnya dari satu organisme itu, misalnya ada ikan ini di dalamnya tersusun dari banyak organ, ya, banyak organ. Organ apa yang kalian ketahui dari ikan ini? Ada yang bisa memberikan contoh salah satu organnya? Organ pencernaan, ya, organ pencernaan. Kalau organ pada manusia yang paling besar itu apa? Jantung sama paru-paru masih lebih besar mana? Paru-paru. Ya. Jadi organ di manusia yang paling besar itu adalah organ kulit. Ya. Kulit, ya. Kulit itu kan menyelubungi seluruh tubuh kita. Nah, kulit itu adalah organ yang paling besar. Di dalam organ ada jaringan, ya. Ada jaringan, kemudian di dalam jaringan ada sel. Di dalam sel ada bagian inti sel. Nah, inti sel ini yang di dalamnya ada kromosom. Kromosom kalau kita buka lagi, ya, dibuka lagi, ternyata di dalamnya ada molekul yang kita sebut sebagai protein histone. Protein histone ini akan menggulung materi genetik berupa DNA ini sampai dia berukuran kecil, ya. Kan sel itu ukurannya mikrometer. Mikrometer itu berarti 10 pangkat. Kebayang nggak? Memasukkan benang yang panjangnya 1 meter ke dalam bola yang ukurannya sangat kecil, ya, pasti akan sangat sulit. Makanya kita butuh bantuan protein histone ini untuk mengemas, dikemas sampai dia ukurannya sangat kecil, ya. Nanti kalau kita bongkar lagi, jadi protein histone ada bagian DNA, ya. Di sini ada namanya gen. Gen ini kalau dibongkar lagi ada bagian namanya nukleotida, ya. Tadi nukleotida kata teman kalian komposisinya ada gula pentosa, basa nitrogen dan juga fosfat. Basa nitrogennya komponennya ada 4, ya, ada adenin, guanin, sitosis dan juga guanin. Nah, ini bagaimana sih pengemasannya? Ya, dari seluruh kromosom ini akan membentuk genom tadi, ya. Dari genom, kemudian dalam kromosom ini kalau kita buka lagi ada namanya gen. Gen ini di bagian dalamnya ada intergenic region. Intergenic region ini yang membatasi antara satu gen dengan gen yang lain. Tapi di dalam gen sendiri nanti ada bagian intron sama bagian exon, ya. Kalau bagian intron itu adalah bagian yang tidak menyandikan protein, sedangkan bagian exon itu adalah bagian yang menyandikan protein. Nah, ini gen pada organisme prokaryotik itu berbeda dengan gen pada organisme eukaryotik sama prokaryotik, ya. Kalau pada eukaryotik itu kita mengenal ada istilah intron tadi, ada istilah exon, ya. Intron itu tadi yang tidak menyandi, kalau exon yang menyandi protein. Sementara kalau gen pada organisme prokaryotik itu tidak ada bagian intron. Jadi langsung gen 1, gen 2, gen 3 akan sambung menyambung. Nah, ini salah satu contoh penerapannya, ya. Misalnya kita mengambil salah satu gen yaitu gen sitokrom oksidase 1. Gen sitokrom oksidase 1 ini yang paling sering dipakai untuk melakukan identifikasi spesies. Kalian tahu cara mengidentifikasi spesies secara morfologi? Berarti harus diukur karakter morfometrik dan karakteristiknya, ya, dibandingkan, disamakan dengan spesies-spesies yang ada. Kalau sama berarti nanti dia berada dalam satu spesies. Misalnya nggak sama bisa jadi dia berbeda spesies, ya. Tapi kalau dengan menggunakan molekuler kita bisa melakukan isolasi DNA, kemudian diamplifikasi fragmen gen CO1-nya ini, kalian tinggal membandingkan dengan database GenBank, ya. Di database GenBank kalian akan menemukan, oh, sampel saya ini adalah sequence dari spesies A, sequence dari spesies B, dan seterusnya, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan Mas. Apakah ikan yang dihasilkan dari satu induk jantan dan betina yang sama akan memiliki kesamaan genetik?
Oke, tadi sudah sempat saya singgung ya berkaitan dengan dari satu indukan yang sama. Jadi karena di dalam proses pembuahan akan terjadi kombinasi antara DNA dari induk jantan dan DNA dari induk betina ya. Kalau misalnya mereka cuma memiliki 2 kromosom, itu mereka akan memiliki beberapa variasi ya. Sedangkan ikan itu tadi jumlahnya ada yang sampai 28 kromosom. Pasti akan terjadi banyak sekali perbedaan ya. Sehingga tidak mungkin akan ada sama anakan dari ikan tersebut yang 100% sama. Dalam meskipun dari induk jantan dan induk betina yang sama ya. Jadi pasti akan ada perbedaan, tidak ada yang 100% sama. Dan itu yang akan memperkaya keragaman genetik. Bisa dimengerti Mas? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Pada DNA bakteri ini, bagaimana kita bisa membedakan antara satu spesies dengan spesies lain? Oke, tadi sudah saya singgung ya, bahwasanya kita akan membandingkan fragmen gen CO1-nya ini dengan database yang ada di GenBank. Nah, bagaimana bisa membedakan kalau misalnya ini sebenarnya sudah sama atau belum spesiesnya ya? Kita akan memiliki namanya perbedaan. Kalau perbedaannya itu lebih dari 3%, maka itu sudah berbeda spesies. Kalau perbedaannya di bawah 3%, maka itu bisa jadi masih satu spesies yang sama ya. Jadi misal kalian bandingkan sampel kalian ternyata mirip dengan sequence ikan nila dari GenBank. Kesamaannya berapa persen? Oh, kesamaannya 97%. Berarti itu kemungkinan satu spesies yang sama atau berbeda? Kemungkinan masih sama karena masih 3% ya. Kalau dia lebih dari 3% berarti sudah berbeda ya. Bisa dipahami ya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas ya? Baik, kalau sudah cukup jelas, saya cukupkan kuliah kita pada pagi hari ini. Nanti kita sambung lagi di pertemuan minggu depan. Jangan lupa saya akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu berupa project base ya. Tugasnya berupa project base. Tugasnya apa? Silakan mencari artikel ilmiah yang berkaitan dengan aplikasi DNA ini dalam pemulihan ikan ya. Masing-masing artikelnya harus berbeda dalam satu angkatan, tidak boleh sama. Kemudian setelah kalian mendapatkan artikel ilmiah tersebut, kalian baca, kalian rangkum, kemudian nanti kalian jelaskan dalam bentuk video ya. Dijelaskan dalam bentuk video, videonya maksimal 1 menit ya. Setelah itu diupload ke sosial media. Nanti saya akan melihat hasil karya kalian di sosial media kalian. Kemudian saya juga akan menilai seberapa banyak yang melihat video kalian ya. Sampai di sini bisa dimengerti? Insyaallah bisa. Oke, waktu pengerjaannya adalah sampai dengan UTS ya. Nanti sebelum UTS harus dikumpulkan. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.